Haleluya. Mula pertama saya mengucapkan salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus buat semua kita yang sudah datang dalam rumah Tuhan. Selamat beribadah, selamat menikmati apa yang sudah Tuhan sediakan buat kita. Selamat datang dalam rumah Tuhan ini ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Allah yang menjadi makanan kita dalam kebaktian kenaikan Tuhan ini. Kita akan baca di dalam kitab Injil Yohanes ya. Injil Yohanes pasal yang ke-14. Kitab Injil Yohanes pasal 14 ya. Pagi hari ini kita merayakan kematian Tuhan, kenaikan Tuhan sudah terjadi 2000 tahun yang lalu ya. Dan kenaikan Tuhan ini tidak merupakan suatu bagian yang terputus, tetapi peristiwa kenaikan Tuhan itu sangat erat kaitannya dengan kedatangannya kembali ya. Jadi dia naik ke surga itu bukannya sekedar tinggalkan kita, tetapi di dalam kitab Injil Yohanes pasal 14 ya, naiknya dia untuk mempersiapkan suatu tempat buat kita dan dia akan datang kembali. Tolong baca ya. Kitab Injil Yohanes pasal yang ke-14. Injil Yohanes pasal yang ke-14 mulai ayat yang pertama. Saya menunggu semua menemukan ayat ini dalam Alkitab masing-masing dan baca secara pribadi. Sebab kalau kita tidak membaca maka kita tidak akan mengerti apa ini buat kita sekalian ya. Apalagi kita sudah mendapatkan kesempatan untuk menikmati berkat Tuhan. Firman Allah ini, Alkitab ini begitu murah ya, dibandingkan dengan buku-buku yang lain. Dengan kualitas seperti ini itu sangat-sangat terjangkau. Hari-hari ini kita dipermudah dengan Alkitab elektronik. Begitu murah, begitu gampang kita dapatkan, manfaatkan semua itu ya. Ayat yang pertama. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ya. Jika tidak demikian, kalau tidak banyak, ya maka tentu aku mengatakannya kepadamu. Aku sudah mengatakan, aku tidak merahasiakan. Kalau di sana seperti sorga itu terlalu kecil, terlalu sempit, maka aku mengatakannya. Allah itu begitu jujur, ya. Teruskan, dia tidak menyembunyikan. Terus, sebab aku pergi ke situ ya, untuk menyediakan tempat bagimu. Ya. Dan apabila aku telah pergi ke situ, tetapi apabila aku pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu dan sudah melakukan apa yang menjadi tugasku, aku akan datang kembali ya, dan membawa kamu ke tempatku ya, supaya di tempat di mana aku berada ya, kamu pun berada. Ayat yang keempat, perhatikan. Dan kemana aku pergi ya, kamu tahu jalan ke situ. Terus kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Ya. Kata Yesus kepadanya, ya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa ya, kalau tidak melalui aku. Terima kasih ya. Jadi kita lihat di sini ya, hakikat dari kenaikan Tuhan itu adalah dia mempersiapkan tempat buat kita ya. Mempersiapkan tempat buat kita supaya kalau nanti dia datang kembali, maka kita boleh menikmati apa yang sudah Tuhan berikan, Tuhan sediakan buat kita ya. Nah, dari apa yang saya katakan tadi, bahwa dia sudah naik, itu sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Dia sudah naik ke surga. Tetapi apa yang belum terjadi adalah dia datang kembali. Dia belum datang kembali. Dan tidak seorang pun yang tahu, anak pun tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Tetapi apa yang kita harus tahu adalah bahwa kedatangan Tuhan itu sudah sangat dekat sekali. Nah, sudah lihat di sini, selang waktu antara kenaikan dan kedatangannya kembali, ada suatu selang waktu yang Tuhan berikan buat kita. Dan untuk apa waktu itu Tuhan berikan buat kita? Adalah untuk kita memanfaatkan waktu-waktu itu. Jadi kita menunggu itu bukan hanya sekedar nganggur, menunggu dengan pasif, tetapi waktu
di mana dia naik dan dia katakan, aku akan datang kembali. Itu satu janji. Sampai dia datang kembali, ada waktu yang Tuhan berikan buat kita. Nah, itu waktu itu harus kita manfaatkan sungguh-sungguh. Siang hari ini saya akan sampaikan ada 2 perkara paling tidak yang harus kita manfaatkan dari waktu kenaikan dan kedatangannya kembali. Kita apakan dengan waktu yang Tuhan berikan selama kita hidup dalam tubuh jasmani ini? Mau kita apakan dengan waktu yang Tuhan berikan? Ada yang mungkin mengatakan, saya akan sekolah setinggi-tingginya. Baik, buat kaum muda, saya selalu mengatakan, selama ada kesempatan untuk sekolah, kesempatan itu gunakan. Apalagi kalau kemudian Tuhan membukakan kesempatan, ada beasiswa, manfaatkan itu ya setinggi-tingginya. Tetapi perhatikan, bukan itu cara memanfaatkan waktu yang semaksimal mungkin. Masih ada yang lebih ya. Kalau kita mungkin bekerja baik-baik, bekerja sungguh-sungguh, sebagai pengusaha, sebagai pegawai, sebagai apapun juga, kita harus bekerja sungguh-sungguh ya. Tetapi sampai mendapatkan semaksimal mungkin apa yang boleh kita capai ya, dengan cara yang jujur. Tetapi bukan itu maksimalnya kita memanfaatkan waktu ya. Tetapi kita harus menggunakan waktu dari apa yang sudah Tuhan berikan ya. Ada 2 ya kegiatan yang harus kita manfaatkan, yaitu yang pertama, kita mempersiapkan diri ya. Jadi Tuhan naik ke surga mempersiapkan tempat buat kita, tetapi kita di bumi ini, apa yang harus kita kerjakan? Nomor 1 adalah kita harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Supaya apa? Supaya nanti waktu dia datang, dia mendapati kita sesuai dengan keinginannya, kerinduannya, dan kita layak untuk masuk menempati tempat yang dia sudah sediakan buat kita. Jangan kita kemudian menjadi orang yang tidak layak. Seperti ada seorang yang kemudian kedapatan berpakaian tidak layak di tengah-tengah pesta, tetapi dia memakai pakaian yang tidak layak, dan Tuhan katakan, ikat kaki tangannya dan buang keluar. Tetapi biar semua kita dari masa yang Tuhan berikan ini, kita mempersiapkan waktu itu sebaik-baiknya untuk kita mempersiapkan diri berada di tempat yang layak. So, mempersiapkan diri, amin. Gunakan waktu yang ada. Nah, saya akan perlihatkan pada ayat yang ke-4, 5 dan yang ke-6 ada suatu pertanyaan dari Thomas waktu Tuhan katakan, engkau tahu jalan ke situ, ke tempat di mana aku berada, engkau tahu. Dan Thomas berkata, bagaimana aku bisa tahu? Bagaimana kita bisa mengerti? Tolong baca sekali lagi ayat yang ke-4 ya. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, ya, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Jadi ini sebenarnya juga suatu pertanyaan, ini jawaban pada ayat yang ke-6, jawaban buat Thomas, tetapi juga jawaban buat Rasul Petrus. Ayat sebelumnya sudah bisa baca pada pasal yang ke-13, ayat yang ke-36, bagaimana Petrus juga bertanya ya tentang kepergian Tuhan ke tempat di mana dia akan pergi. Dan perhatikan, buat kita ini, pegang ini jawaban Tuhan. Ini mempersiapkan dirinya kita menanti kedatangan Tuhan. Ayat yang ke-6, Tuhan mengatakan apa? Ayat yang ke-6, perhatikan. Kata Yesus kepadanya, ya, akulah jalan. Akulah jalan dan kebenaran. Dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi kita lihat di sini kita mempersiapkan diri kita menanti kedatangan Tuhan. Tuhan katakan pada saat tidak seorang manusia pun tahu bagaimana caranya. Tuhan katakan, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup, dan tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan biarlah kita boleh mengalami ini. Perkataan ini, perhatikan, perkataan ini adalah perkataan untuk semua manusia. Sebab ada orang yang berpendapat, itu kan hanya perkataan untuk orang Kristen. Untuk orang lain juga perkataannya lain tentu ya. Ini jalan ke surga itu melalui Yesus, ini hanya untuk orang Kristen. Tetapi saya mengatakan Alkitab ini sifatnya
untuk semua, ya, untuk semua, bukan hanya untuk orang Yahudi, bukan untuk orang Kristen saja, tetapi untuk semua. Sehingga kalau Alkitab mengatakan bahwa tidak ada jalan lain untuk mencapai Bapa di surga kecuali melalui aku, itu berlaku untuk semua manusia. Dan itu harus kita yakini, ya. Nah, saya akan memperlihatkan inilah langkah-langkah kita mempersiapkan diri. Tuhan sudah memberikan kita kesempatan dan Tuhan memberikan kita cara. Tetapi bagaimana? Adakah kita mau mempersiapkan diri atau tidak? Ya, saya akan mulaikan dengan apa? Akulah jalan. Akulah jalan. Tuhan katakan, akulah jalan. Tuhan memperlihatkan, inilah cara mempersiapkan diri. Kalau Tuhan sudah memberikan jalan, ya, maka satu-satunya tujuan Tuhan memberikan jalan untuk apa, saudara? Untuk kita apa? Ikuti, lalui. Sehingga kalau kita melihat ini, kalau kita tidak mau mengikuti jalan itu, dan kita lihat baiknya Tuhan tidak memberikan kita pilihan supaya kita kemudian harus berpikir, ya, harus kemudian memilih. Tetapi Tuhan hanya memberikan kita satu jalan, sehingga sebenarnya itu suatu kemudahan buat kita. Tidak ada jalan lain. Tidak membuat kita bingung, tinggal kita mau atau tidak mau. Itu masalahnya. Nah, saya akan perlihatkan, akulah jalan, satu-satunya jalan untuk kita ikuti. Bagaimana jalan untuk mencapai Bapa itu? Nah, tolong baca dalam kitab Injil Yohanes pasal 12, kitab Injil Yohanes pasal 12. Maka Tuhan katakan mengenai kematiannya, kebangkitannya, dan kemuliaannya. Naik ke surga dalam kemuliaan, tapi juga akan datang kembali juga dalam kemuliaan. Bagaimana kita boleh mengalami itu? Injil Yohanes pasal yang ke-12, jalan itu yang harus kita turuti. Jalan itu yang harus kita lalui. Dan seringkali kita tidak mau, sebab apa? Jalan itu terlalu kemudian tidak sesuai dengan keinginan kita, ya. Pada ayat yang ke-24, kitab Injil Yohanes pasal 12 ayat 24. Injil Yohanes, tidak ada jalan yang lain. Kalau ada jalan yang lain, manusia akan memilih sesuai dengan keinginannya. Tetapi Tuhan tidak memberikan pilihan. Ya, hanya satu jalan. Sehingga masalahnya adalah dari diri kita. Mau atau tidak mau. Itulah cara kita mempersiapkan diri. Seringkali manusia ingin masuk surga dengan caranya sendiri. Ya, tapi Tuhan katakan tidak. Surga itu wilayah kekuasaan Allah. Sehingga kalau kita mau ke sana, kita harus mengikuti aturannya siapa, saudara? Aturannya sana, aturannya Allah. Ya, sebentar ya. Seringkali ada orang-orang, saya pernah mengikuti, ya, mendengarkan orang asing tinggal di satu negara, kemudian menggerutu dengan peraturan negara itu, ya. Oh, di negara kami udah begitu, beginilah. Orang-orang negara itu mengatakan apa? Ya, kalau kamu mau mengikuti kemauanmu, pulang saja ke negaramu. Kamu di sini, kamu harus ikuti peraturan di sini. Kamu harus turuti. Ya, demikian juga ke surga, ya. Itu wilayah kekuasaan Allah. Ya, benar-benar, ya. Kalau kita ingin ke sana, kita harus mengikuti, bukan keinginan kita. Oh, mau ke surga dengan cara kita sendiri, keinginan kita sendiri, kesenangan kita sendiri. Ya, tetapi kita harus mengikuti apa yang Tuhan tetapkan, tentukan buat kita, ya. Ayat 24. Ayat 24, perhatikan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah, dan mati, ia tetap satu biji saja. Dia hanya tetap satu biji dan mati. Teruskan. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Ayat 26, perhatikan. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Jalannya sudah dibentangkan di depan kita. Akulah jalan, tinggal kita ikuti. Ya, teruskan. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Ya, itulah yang Tuhan katakan waktu dia katakan bahwa aku akan datang kembali. Ya, aku akan datang kembali untuk menjemput kamu. Supaya apa?
supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Oh, luar biasa ya. Tetapi Tuhan katakan ada jalan yang harus kita lalui. Ya, apa itu? Tuhan katakan biji gandum itu akan tetap satu dan kemudian habis binasa kalau dia tidak mau jatuh ke dalam tanah dan mati. Sehingga bagi kita di hari-hari ini jalan yang harus kita alami dalam hidup kita ini. Merupakan jalan satu-satunya. Apa itu? Kematian dan kebangkitan. Seperti biji gandum itu jatuh ke dalam tanah, dia rendahkan diri serendah-rendahnya dan mati, masuk dalam pengalaman kematian. Ya, bersama dengan Tuhan. Untuk apa? Kalau dia sudah masuk dalam pengalaman kematian, dia dibangkitkan untuk mengalami kemuliaan. Itu yang harus kita alami. Tetapi seringkali manusia kemudian mau mengikuti jalannya sendiri. Waktu berbicara tentang kematian, perhatikan ini penting. Jangankan manusia biasa, jangankan orang awam, murid-murid Tuhan, semua murid Tuhan, bahkan yang paling senior, Petrus, kemudian mengatakan, Tuhan, kiranya itu dijauhkan Allah dari engkau. Ya, sehingga Tuhan katakan, engkau memikirkan bukan pikiran Allah, tetapi pikiran manusia. Setiap pemikiran, setiap keinginan yang mau lari dari jalan kematian, itu Tuhan katakan itu bukan jalan, itu bukan pikiran Allah. Oleh sebab itu di hari-hari ini kita harus menaklukkan ini, pikiran kita, keinginan kita pada pikiran dan keinginan Allah. Kalau kita ingin masuk dalam kemuliaan Tuhan di dalam kerajaan surga. Kematian, apa itu kematian? Apa itu kematian? Mematikan keinginan daging ini, mematikan keinginan tubuh ini, yang notabene adalah tubuh berdosa. Tolong baca Roma pasal yang ke-6 ya. Suratan Roma pasal yang ke-6. Semua keinginan yang datangnya dari diri sendiri, perhatikan ini penting. Semua keinginan yang datangnya dari diri sendiri, apalagi kalau itu jelas-jelas berlawanan dengan Alkitab, dengan firman Allah, itu sudah dapat dipastikan. Ya, kalau dia tidak kemudian keinginan dosa, itu keinginan yang akan membawa kepada dosa ya. Walaupun pada awalnya belum nyata, kan belum berdosa, belum mencuri, belum berzina, belum melakukan apa-apa yang kelihatannya salah. Tetapi semua keinginan-keinginan yang tidak sejalan dengan keinginan dari firman Allah, itu nanti satu saat kita akan lihat bahwa keinginan itu akan berbuahkan apa? Dosa. Dan hasil dari dosa, buah dosa adalah kematian selama-lamanya. Bukan kerajaan surga, bukan tempat yang Tuhan sediakan buat kita. Bukan. Kenapa? Itu suatu pilihan. Ya, surga dan neraka itu suatu pilihan. Bukan untung-untungan, tapi itu suatu pilihan. Keputusan di tangan kita. Tuhan tidak kemudian memaksa, ayo kamu harus masuk surga. Tapi kerinduan Tuhan, jangan ada seorang pun yang masuk neraka. Tetapi kalau ada orang yang sampai masuk neraka, itu adalah pilihan hidupnya, keinginannya untuk masuk ke sana. Kenapa? Dia tidak menaklukkan keinginannya pada keinginan Bapa ya. Tolong baca Roma pasal yang ke-6. Suratan Roma pasal yang ke-6. Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Roma 6 ayat yang ke-5. Oleh sebab itu Tuhan katakan, jatuh ke dalam tanah dan mati. Ini jalan satu-satunya. Tuhan katakan, enggak ada jalan lain. Seandainya bisa dimodifikasi, sebanyak manusia yang ada di dunia, sebanyak itu jalan untuk ke surga. Ya, begitu kacau dunia ini dengan jalan yang dibuat oleh manusia untuk ke surga. Tetapi Tuhan tidak memberikan kesempatan untuk itu. Tuhan sangat mempermudah, dipersimpel sedemikian rupa sampai hanya satu jalan saja. Tidak ada jalan lain ya, kecuali melalui aku ya. Apa itu? Mengikut jalan yang sudah kutetap, yang sudah kulalui ya. Ayat yang ke-5, perhatikan. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, dia sudah melewati itu. Dia sudah membuka jalan. Dia membuat jalan dan membuka jalan, sehingga dialah jalan yang harus kita ikuti, jangan yang lain. Ada orang melihat, loh kok dia bisa? Loh kok dia bisa? Ya. Dari mana kita tahu dia akan membawa seseorang masuk dalam kerajaan surga? Dari mana tahu? Dia sendiri belum ada keyakinan dia bisa masuk surga. Ya. Tetapi kita memiliki jalan yang benar ya.
Tidak ada seorang pun yang mengatakan akulah satu-satunya jalan ke surga ya, kepada Bapa, kecuali Dia. Ya, teruskan. Kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Itu sudah jelas jalannya kematian dan kebangkitan. Teruskan. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Ayat yang ke-7. Sebab siapa yang telah mati, siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Terima kasih. Ya, jadi inilah yang harus kita mengerti dalam hari-hari ini. Sebab apa? Tidak ada tempat bagi dosa sekecil apapun dalam kerajaan surga. Sehingga kalau kita hari-hari ini masih kemudian menyayangkan, memelihara, baik itu kebiasaan buruk, ya, baik itu karakter yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, dipelihara dalam tubuh lemah ini, bagaimana mungkin kita akan kerasan tinggal dalam kerajaan surga, di mana di sana tidak diperkenankan satu titik dosa ada di sana, ya. Oleh sebab itu hari-hari ini Tuhan katakan tidak ada jalan lain. Matikan dosa dalam tubuh jasmani ini. Matikan semua keinginan, pemikiran, karakter dosa. Supaya Tuhan katakan kita bebas. Bebas dari dosa. Orang yang mati itu adalah orang yang bebas dari dosa. Untuk apa? Kita boleh berjalan dalam keinginan Tuhan. Masuk dalam kematian, juga masuk dalam kebangkitannya. Oh, haleluya. Dan ini, perhatikan ini, jalan ini hanya dapat diikuti dan dilalui oleh orang-orang yang punya karakter Tuhan. Apa itu? Lemah lembut dan rendah hati. Tidak ada kemampuan bagi kita untuk mengikuti jalan yang ditentukan oleh Tuhan kalau tidak punya karakter kelemah lembutan dan kerendahan hati. Ya, di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-11, kalau tidak ada kerendahan hati, ya, kasih jalan ini, saya tidak mau ini, ya. Saya tidak mau, saya punya jalan yang lebih bagus lagi, yang lebih menguntungkan lagi. Dia tidak punya cukup rendah hati, dia tidak mau, tidak punya kerendahan hati. Kalau tidak punya kelembutan, ya, diatur begini, selalu mau yang A, diatur A, maunya B, maunya C, maunya D, maunya Z. Tidak ada kelembutan hati, ya. Tapi orang yang lembut hati sangat mudah untuk diatur, ya. Dia sangat mudah untuk menuruti apa saja, ya, yang ditentukan buat dia. Oleh sebab itu kita harus belajar, ya. Tuhan katakan tidak ada kemampuan mengikuti jalan ini kalau tidak punya kelembutan dan kerendahan hati. Oleh sebab itu biar pada pagi hari ini kita belajar dari Tuhan, ya. Injil Matius pasal 11. Injil Matius pasal 11. Apalagi kalau kita sudah mulai merasakan, aduh, gara-gara aku sombong, ya, gara-gara aku tidak cukup rendah hati, aku mengalami banyak penderitaan dalam rumah tangga, dalam pekerjaan. Kalau kita mau jujur, ada banyak masalah-masalah, ya, terjadi karena gengsi. Kenapa ada gengsi? Ya, nggak punya cukup kerendahan hati, ya. Kita mengalami kesulitan gara-gara gengsi, ya, ya, gara-gara gengsi, gara-gara nggak mau lembut. Tolong baca ayat yang ke-28. Tuhan katakan, dan Tuhan tahu itu membuat letih, lesu, berbeban berat dalam hidup manusia. Tuhan memberi jalan sebenarnya untuk mempermudah kita, ya, tetapi seringkali kita kemudian menghambat itu dari diri kita sendiri, ya. Ayat yang ke-28. Matius pasal 12. Matius pasal 11 ayat 28, ya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kelegaan. Jadi kalau Tuhan ingin memberikan kita jalan, Tuhan tidak ingin mempersulit. Perhatikan ini penting. Kalau Tuhan memberikan kita jalan, Tuhan tidak ingin mempersulit. Ya, Tuhan tidak ingin memplonco kita, ya. Ya, kita dipimpong ke sana ke sini, yang gampang jadi sulit. Itu moto birokrasi di Indonesia, ya. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah, ya. Tuhan tidak membuat itu, ya. Tuhan memberikan jalan untuk membuat kita lega, ya. Tidak berbeban berat, justru ingin mengangkat beban berat itu. Teruskan. Pikulah kuk yang kupasang. Pikulah kuk yang kupasang. Dan belajarlah padaku. Ya.
Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Nah, itulah yang Tuhan ingin berikan buat kita. Belajar dari Dia. Dia lemah lembut, Dia rendah hati. Dia lemah lembut dan rendah hati. Tuhan katakan belajar dari Dia. Punya pikiran itu supaya kita bisa mengikuti jalan itu. Ya, walaupun memang sulit. Ya, kalaupun sulit. Tapi kalau kita sudah menerima pikiran, ya belajar dari Dia, karakter itu, maka kita akan mampu. Satu ayat lagi, Filipi pasal yang kedua, suratan Filipi pasal yang kedua, ya, suratan Filipi pasal yang kedua, ya, akulah jalan untuk diikuti, ya, bukan hanya sekedar dilihat, tetapi diikuti. Ya. Dari mana kekuatan? Tuhan katakan, terima saja, terima saja. Tuhan katakan datang, dengar panggilan Tuhan, datang. Filipi pasal yang kedua, ayat yang kelima. Oh, haleluya, haleluya. Tuhan katakan hanya terima saja, menerima jalan itu dan lakukan itu. Filipi pasal yang kelima, ayat yang keenam. Pasal yang kedua, ayat yang kelima. Maafkan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ya, apa itu? Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Terima kasih dan seterusnya, ya. Ini Tuhan katakan, apa itu? Kerendahan hati dan kelembutan. Ya, Tuhan katakan apa itu? Bagaimana kita tidak mempertahankan apa yang menjadi keadaan kita, apa yang menjadi kebagian kita, apa yang di pandangan kita, tetapi kita menyerahkan sepenuhnya, ya, kepada Allah untuk melakukan sebaik-baiknya. Ya, ayat mengatakan Dia sebagai anak, Dia tidak kurang sedikit pun dari Bapa dalam kesetaraan, tapi ayat mengatakan Dia tidak pertahankan. Oh Bapa, saya kan sama dengan engkau dalam kesetaraan. Tidak. Tapi kalau Bapa mengatakan engkau harus turun menjadi manusia, menjadi hamba, bahkan orang yang mati dengan cara yang paling hina, maka sebagai orang yang kemudian menghamba, Dia hanya mengatakan iya dan Dia lakukan. Dan ayat mengatakan oleh sebab itu Bapa mengakui Dia, memberikan nama di atas segala nama. Itulah yang Tuhan ingin kita lakukan. Cara itu, karakter itu, lemah lembut rendah hati, harus kita terima. Sehingga apa? Kalau Tuhan inginkan kita masuk dalam pengalaman kematian, maka kita mampu untuk melewati pengalaman kematian itu. Ada banyak ya pengalaman kematian yang kita sedang hadapi hari-hari ini. Perhatikan dalam pekerjaan, dalam pelayanan, ya. Bagaimana Tuhan ingin kita apa? Sangkal keadaan kita, sangkal keinginan kita, sangkal hak kita. Untuk kita hanya mengatakan kehendak-Mu jadi. Maka kita akan lihat dalam setiap jalan yang kita lewati, walaupun itu berat, tapi kita melihat makin lama kita makin jauh, makin lama kita makin jauh dari cara hidup yang lama, tapi makin lama kita makin dekat dengan kerajaan surga yang mulia itu. Sudah mengalami demikian, amin? Haleluya, ya. Jadi kita lihat ini, akulah jalan, ya. Apa itu? Kebenaran dan jalan itu apa? Kematian dan kebangkitan, ya. Yang kedua apa Tuhan katakan? Akulah kebenaran, ya. Akulah kebenaran, jalan untuk diikuti, ya. Tapi juga Tuhan katakan kebenaran. Apa itu kebenaran? Firman itu kebenaran. Untuk apa? Juga diterima. Tolong baca ya. Injil Yohanes pasal yang ke-8. Kitab ya, Injil Yohanes, Kitab Injil Yohanes pasal yang ke-8, Injil Yohanes pasal 8 ayat yang ke-31. Haleluya, ya. Atau ya ayat 31 kita baca ya. Ayat 31. Kebenaran yang sesungguhnya. Seringkali ya, kebenaran itu mengandung multitafsir, ya. Kebenaran menurut pandangan saya nanti akan berbeda dengan kebenaran dari orang lain. Dan juga itu kan berbeda dalam kasus, waktu, situasi, kondisi akan berbeda. Sehingga kebenaran itu begitu banyak. Dan itu membingungkan. Sebenarnya kebenaran yang hakiki hanya satu, yaitu apa? Kebenaran dari Allah. Oleh sebab itu di hari-hari ini
Semoga kita boleh menerima itu. Kebenaran itu hanya dari Dia. Tuhan katakan tidak ada kebenaran lain yang ada di dunia. Kebenaran itu hanya sesuai untuk keinginannya, keadaannya, keuntungannya orang yang membuat kebenaran itu. Setiap kebenaran itu hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Kebenaran menurut saya adalah keuntungan buat saya, kesenangan buat saya. Dan itu kalau kemudian bersenggolan dengan kebenaran orang lain, akan terjadi suatu ledakan, suatu perpecahan. Sehingga hanya ada satu kebenaran, itulah kebenaran Allah. Tuhan katakan, akulah kebenaran. Ayat yang ke-31, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Kamu akan mengetahui kebenaran. Pilatus tidak mengerti apa itu kebenaran. Teruskan. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham, dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Perhatikan. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Terus. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Ini yang harus kita mengerti, saudara. Kebenaran, Tuhan katakan, akulah kebenaran. Dan kebenaran itu ada di dalam firman. Apa praktek bagi kita di hari-hari ini? Supaya kita mempersiapkan diri, yaitu apa? Setiap kali kita menerima firman Allah, itu hanya kita terima tanpa ada suatu perbantahan sedikit pun. Ini orang-orang Yahudi, sebenarnya orang-orang Yahudi sudah percaya kepada Tuhan. Mereka sudah lebih dari orang-orang Yahudi yang menentang Tuhan Yesus. Ini orang-orang Yahudi yang percaya kepada Dia, tetapi mereka masih mempertahankan kebenaran diri sendiri. Dan Tuhan katakan, kebenaran itu yang memerdekakan. Kalau firman itu tetap dalam kamu, maka kamu akan benar-benar adalah murid-Ku. Oleh sebab itu, bagi kita di hari-hari ini, firman Allah, ini persiapan kita. Jangan pernah menolak setiap firman yang kita dengarkan, apalagi yang kita baca. Walaupun itu kemudian seringkali bertentangan dengan keinginan kita. Kita kepingin waktu ke gereja, Tuhan saya kepingin dapat jawaban. Tapi seringkali jawaban itu kita ingin, Tuhan supaya jawaban itu sesuai dengan keinginanku. Waktu firman Allah datang dan berlawanan dengan keinginan kita, kemudian kena berontak kok Tuhan jawabannya kok tidak sesuai Padahal Tuhan katakan, dalam jawaban itu akan memerdekakan kita. Dalam jawaban itu akan membebaskan kita. Dan kalau kita dibebaskan, kita benar-benar bebas. Tapi seringkali kita kemudian memelihara keinginan kita, ke keadaan kita. Oleh sebab itu di hari-hari ini, firman Allah itu, Tuhan katakan, firman Allah itulah kebenaran. Satu-satunya standar kebenaran adalah firman Allah. Oleh sebab itu kalau kita mengalami kebimbangan, mana yang benar Tuhan? Ada masalah, seringkali kita bingung. Dengar sana, jawabannya begini. Nanti datang ke konsultan lain lagi, jawabannya begini. Nanti ada orang lain, jawabannya begitu. Kita bingung, mana yang benar. Biasanya praktek sehari-hari sakit penyakit lah. Ke dokter ini ngomongnya begini Dokter ini ngomongnya lain lagi. Nanti dokter saya lain lagi, bingung. Kepada firman Allah. Ini, Tuhan katakan, itulah kebenaran Seringkali kita katakan, bagaimana apa firman Allah mengajar kita tentang medis? Apa firman Allah mengajar kita tentang bisnis kita, dalam pekerjaan kita? Tapi saya mengatakan, asal kita mau menerima firman Allah, setiap kali kita mendengarkan firman Allah, baik kita baca maupun mendengarkan, maupun Tuhan berbicara saat kita berdoa, saat kita merenungkan firman Allah, seperti Tuhan berbicara langsung. Ayat mengatakan, terima firman Allah itu. Di situ kita akan mengalami firman Allah itu adalah kebenaran, dan kebenaran itu memerdekakan kita. Seperti demikian, amin. Dari gelisah, dari rasa bersalah, dari apapun juga. Ayat mengatakan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Oleh sebab itu di hari-hari ini, terima itu. Itulah cara kita mempersiapkan diri. Orang yang menolak firman Allah,
dia membuang kesempatan, membuang waktu. Ya, ada satu saat ditulis dalam Alkitab ya, sebenarnya sudah percaya, tapi waktu mendengarkan tentang penghakiman ya, pengekangan diri, dia menjadi takut ya. Felix kalau tidak salah itu ya. Dia menjadi takut ya. Nanti lain kali. Nanti kalau ada waktu baik. Dia sudah membuang kesempatan, dia membuang waktu. Tapi Tuhan katakan buat kita, setiap kesempatan kita mendengarkan firman Allah, itu adalah kesempatan kita menerima kebenaran. Jangan buang waktu, sebab pada saat kita menerima itu, Tuhan katakan itu akan membuat kita benar-benar bebas. Bebas dari dosa, bebas dari rasa bersalah, bebas dari penghukuman. Tuhan katakan, siapa yang di dalam aku, apa artinya? Di dalam firman Allah, firman itu di dalam dia, tidak ada sedikit pun ya syak, keraguan. Apa benar? Kalau firman Allah mengatakan sesuatu, firman Allah sudah teruji ribuan tahun. Firman Allah tidak pernah ada kesalahan sedikit pun. Sehingga kalau kita harus kemudian gara-gara keinginan kita tidak sesuai dengan firman yang kita dengarkan, firman yang kita bacakan, kemudian kita meragukan kebenaran firman Allah, kita sudah membelenggu diri kita sendiri. Tuhan katakan kebenaran itu yang akan membebaskan kita. Seperti demikian, amin. Haleluya ya. Dan yang ketiga, Tuhan katakan, akulah hidup, akulah kebenaran, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup ya. Akulah kehidupan itu ya. Ya ini kita harus mengerti ini. Akulah kehidupan. Artinya apa? Kita juga harus menerima itu, kehidupan itu hanya dari Tuhan. Adapun hidup yang ada di dunia ini sifatnya sementara ya. Tuhan katakan tadi, kalau dia sayangkan hidup di dunia ini, untuk kemudian karena dia menyayangkan hidup, tidak mau berkorban untuk Tuhan, dia akan kehilangan kehidupannya, dia akan kehilangan nyawanya. Tapi kalau dia lebih ya menerima apa yang Tuhan berikan, itulah hidup yang Tuhan berikan, maka Tuhan katakan dia akan menerima kehidupan yang kekal. Nah, dari mana? Juga dari firman Allah. Akulah jalan, kita tahu jalan itu yang benar lewat firman Allah. Kebenaran juga firman Allah. Akulah hidup, itu juga firman Allah. Jadi sudah lihat ini, firman Allah Tuhan berikan ini. Firman Allah, itu tadinya firman Allah di surga. Firman itu di surga. Firman itu adalah Allah. Firman itu anak di surga. Tapi dia berikan buat kita, untuk apa? Untuk supaya kita yang hidup di dunia ini boleh dipersiapkan begitu rupa sampai kita layak menempati tempat yang Tuhan sediakan buat kita. Tuhan menciptakan manusia bukan untuk tinggal di bumi. Perhatikan ini. Tuhan menciptakan manusia di Taman Eden, tapi manusia melanggar firman Allah. Tapi perhatikan, Tuhan ingin kembalikan kita ke Eden yang tidak pernah dimasuki oleh ular. Ular dibuang, di sana kita akan dibawa ya. Apa? Firman Allah untuk mempersiapkan kita. Tuhan katakan, akulah hidup. Hidup itu dari mana? Firman Allah. Ya, tolong baca di dalam kitab ya, di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang kelima lebih dahulu ya. Injil Yohanes pasal yang kelima. Oleh sebab itu malam hari ini, siang hari ini, dengar firman Allah ya. Untuk mengalami dalam firman Allah itu ada kuasa kehidupan, seperti ada nafas hidup ya. Injil Yohanes pasal yang kelima. Dengar firman Allah sungguh-sungguh, jangan kemudian hanya begitu saja ya. Injil Yohanes pasal yang kelima. Ya, Injil Yohanes pasal yang kelima. Oh, haleluya. Atau sebelum Injil Yohanes pasal 5, kita lihat Injil Yohanes pasal 11 ya. Injil Yohanes pasal 11 ayat 25. Sudah tahu ceritanya tentang Lazarus yang mati, Saudara? Dua bersaudara ya. Maria dan Marta, atau Marta dan Maria, sama-sama komplain, Tuhan, seandainya Engkau ada di tempat ini, maka saudaraku tidak akan mati. Lazarus yang sudah mati, ya, dia mendengarkan suara kebenaran itu, suara firman Allah, dia bangkit, ya. Ayat yang ke-24, ayat 24. Kata Marta kepadanya, ya, aku tahu bahwa ia akan bangkit. Atau ayat 23, waktu Tuhan berbicara tentang kebangkitan, hidup. Kebangkitan itu hidup, suatu kehidupan. Kebangkitan yang dimaksudkan oleh Tuhan itu kebangkitan yang sesungguhnya ya. Ayat yang ke-23, kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Ya. Kata Marta kepadanya, ya,
Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Ayat yang ke-25 perhatikan. Jawab Yesus. Ya. Akulah kebangkitan dan hidup. Akulah kebangkitan dan hidup. Perhatikan. Barang siapa percaya kepadaku, ya, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. So percaya demikian, amin? Ya, hari-hari ini mungkin kita mengalami sebentar ya, mengalami seperti kita berada dalam suasana kematian. Dalam pekerjaan kita tidak ada pengharapan. Kalau mati, saudara, keadaan bukan lebih baik, tetapi lebih dengan cepat akan menjadi memburuk. Saya teringat sekali, saudara, waktu ayah saya meninggal, baru meninggal, sampai dari rumah sakit dibawa sampai ke gereja Johor. Saya masih memegang dia, kakinya itu masih hangat, masih seperti orang tidur saja. Tapi kemudian beberapa waktu kemudian, hanya beberapa jam, hitungan jam saja, sudah dingin, sudah kaku. Sudah, ini perubahan itu. Kalau dia jenazah itu mati, itu berubahnya cepat, tetapi ke arah lebih buruk. Dalam 24 jam sudah proses pembusukan. Dalam 24 jam, 2 kali 24 jam, 3 kali 24 jam. Lazarus 4 kali 24 jam, 4 hari. Alkitab mengatakan sudah apa? Berbau busuk, sudah berulat. Tapi Tuhan katakan, akulah kebangkitan, akulah hidup. Barang siapa percaya, maka dia akan bangkit, dia akan hidup walaupun sudah mati. Kita mengalami hari-hari ini keadaan seperti orang mati, saudara. Ya, kok enggak lebih baik? Ya, lebih hari lebih buruk dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam nikah. Ya, seharusnya kan makin lama makin baik ya. Tetapi sepertinya makin lama kok makin buruk, ya, makin buruk, semua yang buruk-buruk muncul ya. Bahkan maafkan, dalam ibadah, dalam pelayanan, kok enggak lebih baik tapi makin hari makin buruk. Tidak sesuai dengan rumus kerajaan surga. Itu berarti ada yang salah dalam kehidupan kita. Sesuatu yang salah. Malam hari ini, siang hari ini, Tuhan katakan, akulah kebangkitan, akulah hidup. Siapa yang percaya dia akan bangkit walaupun dia sudah mati. Nah, kita dengarkan ya, dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-5. Nah, firman Allah itu untuk membangkitkan kita. Firman Allah itu untuk memberikan kita kehidupan. Oleh sebab itu, tangkap firman Allah. Dia jalan, dia kebenaran, tetapi juga dia hidup. Ya. Ayat yang ke-24. Aku berkata kepadamu, ya, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku, perhatikan, dan percaya kepada dia yang mengutus dan aku. Percaya kepada dia yang mengutus. Allah itu, yang punya firman itu Allah. Mungkin kepada saya sudah masih ada keraguan. Tapi kalau firman, ya, jangan ada keraguan. Saya secara pribadi, secara manusia sudah bisa ragu. Benar enggak itu? Tapi firman itu jangan ada keraguan untuk firman. Ya, teruskan. Ia mempunyai hidup yang kekal, ya, dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Perhatikan. Aku berkata kepadamu, ya, sesungguhnya saatnya akan tiba. Nah, dan sudah tiba. Kapan? Kata sudah tiba itu kapan? Setiap kali ayat ini dibaca, itu berbicara tentang saat itu juga. Kalau dibaca sekarang ini, saat ini juga ada kehidupan, ada kebangkitan lewat firman yang kita dengarkan. Teruskan. Bahwa orang-orang mati akan mendengar suara anak Allah. Nah, teruskan. Dan mereka yang mendengarnya, ya, akan hidup. Akan hidup. Teruskan. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, nah, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Terima kasih. Jadi kalau kita mengerti hari-hari ini bahwa firman Allah ada kuasa untuk menghidupkan, membangkitkan, biar kita juga dengar firman Allah itu, kita terima, percaya, tanpa ada suatu keraguan. Kita akan lihat bahwa firman akan berkuasa mengubahkan keadaan. Lazarus yang sudah 4 kali 24 jam, 4 hari mati. Tapi waktu kemudian firman Allah berbicara, Lazarus bangkit. Maka mengatakan Lazarus yang sudah busuk itu, dia bangkit ya. Ya, secara kedokteran, secara medis ya. Jangankan berhari-hari begitu ya. Hanya beberapa menit saja itu sudah terjadi kerusakan. Saraf-saraf itu sudah rusak. Kalaupun dia mungkin bangkit, yang mati suri itu bangkit. Tapi kalau benar-benar dia sudah mengalami kematian secara medis, maka itu sudah terjadi cacat dalam hidupnya. Apalagi Lazarus 24 jam
rusak semua. Organ-organ ini, sel-selnya sudah rusak. Tapi ayat mengatakan, bagi firman Allah, kalau dengar firman Allah, tidak ada yang tidak mampu dikerjakan. Yang mati, yang busuk, yang berulat sekalipun, ya, maka firman Allah dapat memberikan suatu kehidupan. Coba demikian, amin. Oleh sebab itu di hari-hari ini, makin kita menolak firman Allah, makin kita meragukan firman Allah. Saya tidak mengancam, tapi kebenaran firman Allah, tidak ada yang baik. Setiap kita meragukan firman Allah, tidak akan terjadi yang baik. Ya, oleh sebab itu, ya, jangan bersungut-sungut. Ya. Tiap kali bersungut-sungut tidak akan lebih baik, akan lebih buruk. Sebab apa? Tidak mengalami kuasa kebenaran, kuasa firman Allah membangkitkan dia. Tapi sebaliknya, setiap kali kita mengatakan amin untuk firman Allah, setiap kali kita mengatakan ya untuk firman Allah, setiap kali itu juga apa yang baik itu muncul dalam kehidupan kita. Sebab apa? Nomor satu, firman Allah itulah kebangkitan. Dia hidup, dia merupakan kebangkitan, sanggup untuk membangkitkan apa-apa yang mati sekalipun. Seperti demikian, amin? Ya. Nah, kemudian yang kedua, di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-6, ya, Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-33, ya. Injil Yohanes pasal 6 ayat 33. Mulai, ya, ayat 33, kita lompat pada ayat yang ke-48. Ayat mengatakan, dia adalah hidup, dia roti hidup. Untuk apa? Memelihara yang sudah mengalami bangkit. Ya, seringkali kita, firman Allah kita butuhkan pada saat kita mengalami kematian, pada saat kita mengalami persoalan. Firman Allah kita butuhkan, cari jawaban firman Allah. Diberi jawaban dan kita merasakan, oh luar biasa Tuhan, Engkau menjawab, Engkau menolong aku lewat firman Allah, bersaksi. Tetapi kemudian kita tidak memelihara hidup itu, ya. Kita tidak memelihara. Tinggalkan Tuhan lagi, mati lagi, ya. Orang Israel begitu, saudara. Cari Tuhan kalau ada masalah. Orang Israel begitu, ya. Waktu kemudian mengalami tekanan, mereka berontak terhadap Tuhan. Tuhan izinkan peperangan, Tuhan izinkan penindasan, Tuhan izinkan bangsa-bangsa kafir itu memperbudak mereka. Baru teriak lagi datang. Tapi kita harus sudah dibangkitkan. Tuhan katakan kita pelihara. Apa yang memelihara? Firman Allah itu memelihara hidup kita ini. Kita dipelihara, dihidupkan oleh firman Allah. Amin. Ya, tolong baca. Karena roti yang dari Allah, ya, ialah roti yang turun dari sorga, ya, dan yang memberi hidup kepada dunia. Itu yang memberi hidup kepada dunia. Ayat 48. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, ya, dan mereka telah mati. Perhatikan ayat yang ke-50. Inilah roti yang turun dari sorga, ya. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Ya. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Ya. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Ya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, ya, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Ini yang harus kita alami, kita hidup untuk kita bisa masuk dalam kerajaan surga. Maka di bumi ini, perhatikan ini penting, di bumi ini kita harus mulai belajar hidup dari firman. Ini persiapan kita. Di surga nggak ada soto, di surga nggak ada nasi campur, di surga nggak ada semua makanan yang ada di bumi ini. Ya, di surga hanya ada firman Allah. Itulah pemeliharaan kita. Lah kalau kita asing terhadap firman Allah, kita enggan dengar firman Allah, bagaimana kita mau hidup? Ya, oleh sebab itu di bumi ini kita mulai melatih diri. Kita mulai, ya, walaupun kita punya semua yang ada di dunia ini, tapi kita mulai melatih diri. Tuhan, hidup saya ini hidup karena firman Allah. Hidupku ini karena pemeliharaan firman Allah. Kita tidak menyangkal kita bekerja dan dari bekerja itu kita mendapatkan penghasilan. Dan seringkali penghasilan itu juga berlimpah. Kita tidak menyangkal itu. Tetapi jangan sampai kemudian karena kelimpahan semua yang kita alami, kita kemudian mengabaikan pemeliharaan firman Allah. Aku tidak membutuhkan firman Allah. Tanpa firman Allah aku bisa hidup. Dengan bekerja, dengan warisan kita bisa hidup tanpa firman Allah. Tapi biar hari-hari ini, berapapun berkat yang kita terima, satu perkara kita harus mengerti. Kita harus mulai melatih diri. Tuhan, hidupku ini hanya hidup dari firman Allah.
Tanpa firman Allah aku mati. Kalau sampai sebegitu tergantungnya kita pada firman Allah. Aku hidup sekarang, dulunya aku mati. Firman yang membangkitkan aku. Tapi sekarang kalau aku masih hidup, melewati 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, sampai kapanpun juga, sampai ada masih sampai hari ini, semata-mata itu adalah pemeliharaan firman Allah. Pengakuan jujur kita itu didengarkan oleh Tuhan. Orang-orang yang demikian, nanti waktu dia datang, perhatikan, orang-orang yang membutuhkan firman Allah sebagai sumber kehidupannya, orang-orang ini yang nanti akan diambil oleh Tuhan, diangkat oleh Tuhan waktu dia datang kembali. Seperti demikian, amin. Satu ayat lagi, Injil Matius pasal 4 ayat 4. Ini ayat yang berulang-ulang kali saya baca. Kita mulai melatih diri, saudara. Jangan kemudian kita asing dan kemudian kita merasakan nggak ada firman, ada firman sama saja, saudara. Ya. Atau yang mengatakan ada firman, ya baik juga, tapi tidak ada firman juga, ya tidak buruk-buruk amat, ya lumayan juga tidak ada firman Allah. Itu berarti kita tidak tergantung pada firman Allah. Ada ayat mengatakan orang benar hidup dari apa, saudara? Dari firman, dari imannya. Ya, ayat Injil Matius pasal 4. Kita harus mengerti, hanya orang-orang yang demikian, saudara, ini yang nanti akan diangkat oleh Tuhan pada saat kedatangannya kembali. Sedangkan orang-orang yang hanya hidup dari dunia ini, dari roti dunia ini, dia begitu melekat di bumi ini. Ya, seperti magnetnya dunia ini, gravitasi dunia ini begitu kuat, sehingga dia tidak terangkat waktu Tuhan datang kembali. Ya, Injil Matius pasal 4 ayat yang keempat. Injil Matius pasal 4. Tuhan memberkati kita. Saya sangat percaya jemaat ini. Ya, kalau kita dengar firman Allah, maka secara jasmani kita akan dipelihara, bukannya berkecukupan, tapi sampai berkelimpahan. Tapi ingat, bukan kelimpahan harta dunia itu yang memelihara hidup kita, bukan. No. Ya. Itu tidak ada artinya, begitu fana. Kekayaan itu begitu gampang, dengan cepat akan habis. Tuhan katakan kekayaan itu hanya seperti uap saja. Punya sayap, dilihat tahu-tahu hilang. Dengan gampang, cepat habis. Jangan ngomong 7 turunan tidak habis-habis. Sampai bilang udah. Bahkan tidak sampai 1 turunan. Tapi kalau kita terpelihara dari firman Allah, dengan firman Allah, itu yang akan memelihara hidup kita kekal. Ayat yang keempat, perhatikan. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Memang kita dipelihara juga dengan roti dunia ini, tapi hidup kita ini tergantung dari firman Allah. Oleh sebab itu, biar kita membutuhkan Tuhan, Engkau satu-satunya jalan, Engkau satu-satunya kebenaran buat saya, Engkau satu-satunya kehidupan buat saya, Engkau jalan, kebenaran, dan hidup. Itulah yang aku butuhkan. Lebih dari segala-galanya adalah Engkau. Engkau segala-galanya, ya, buat aku. Seperti demikian, amin. Engkau semuanya, Engkau segala-galanya buat aku. Engkau adalah kehidupan. Orang-orang demikian adalah orang-orang yang memanfaatkan hidup di dunia ini. Hidup di dunia ini cuma sementara. Ya, beberapa waktu yang lalu saya katakan, ya, cuma sementara. Hanya bagikan 1 titik dibandingkan dengan garis lurus yang tidak terbatas itu, yang tidak putus-putusnya. Itulah hanya sementara, sangat sederhana. Gunakan kesempatan ini. Nomor 1 adalah untuk mempersiapkan diri layak di hadapan Tuhan. Hanya orang yang berjalan dalam jalannya Tuhan, hanya orang yang hidup dalam kebenaran Tuhan, hanya orang yang hidup dari kebenaran firman Allah, hanya orang itu yang akan datang. Tuhan datang akan menjemput dia, ya. Tetapi ini yang kedua, selain juga, ya, Tuhan naik ke surga untuk mempersiapkan tempat buat kita, dan di bumi ini kita mempersiapkan diri. Tetapi yang kedua, yang tidak kalah pentingnya, kalau kita sudah ada keyakinan bahwa kita hidup, bahwa kita selamat, maka keselamatan itu jangan hanya untuk diri kita sendiri. Apa itu? Ya, yang kedua apa? Tuhan juga memberikan kita, ya, di dalam kitab suratan Kisah Rasul pasal yang pertama, kitab Kisah Rasul pasal yang pertama, ini Tuhan katakan buat kita, kenaikan Tuhan itu, ya, kenaikan Tuhan itu juga supaya kita manfaatkan waktu yang hidup itu. Untuk apa? Menjangkau sebanyak mungkin orang. Kita sudah selamat. Perhatikan, ini penting. Kita sudah selamat.
Tapi juga alangkah baiknya orang-orang lain itu juga harus selamat ya. Kitab Kisah Rasul pasal pertama. Kitab Kisah Rasul pasal pertama. Ayat yang ke-6 ya, ayat yang ke-6. Ini kaitannya dengan kenaikan Tuhan ya. Ayat yang ke-6. Ini waktu yang harus kita isi. Nomor 1, perhatikan, pastikan hidup kita ini nanti akan diangkat oleh Tuhan waktu Dia datang kembali. Ini harus kita pastikan. Buat apa kita beribadah? Kita beribadah bukannya sekedar supaya kita kemudian diberkati oleh Tuhan, sukses ya, ya keluarga kita happy ya, kita kemudian sembuh dari sakit penyakit kita. Bukan untuk itu. Perhatikan, semua itu tidak ada artinya kalau kemudian ketinggalan waktu Tuhan datang. Nggak ada artinya itu. Sebagai hamba Tuhan, bukan supaya gerejanya besar, jemaatnya banyak, kaya-kaya lagi. Ya, punya khotbah yang bagus, ya, punya mujizat. Tapi kalau kemudian Tuhan datang, Tuhan katakan, "Enyahlah engkau, aku tidak kenal engkau, kamu pembuat kejahatan." Buat apa itu? Tidak ada artinya. Ya. Tapi kalau Tuhan datang, Tuhan katakan, "Di mana aku berada, engkau juga harus berada." Kenapa? Sebab engkau sudah mengikuti jalan yang kutinggalkan engkau untuk engkau. Engkau sudah menerima kebenaran yang kuberikan. Engkau menerima kehidupan yang kuberikan kepadamu. Itulah ya yang sebaiknya ya. Nah, kitab Kisah Rasul pasal yang ke-1, kehidupan kita ya secara pribadi kita harus pastikan kita selamat ya. Ayat yang ke-6, perhatikan ayat yang ke-6. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jadi kita lihat ini, kekerasan hati murid-murid. 3,5 tahun dididik langsung oleh Tuhan. Tetapi pikiran mereka masih pikiran duniawi. Waktu Tuhan berbicara tentang ragi, pikiran mereka roti. Oh, karena tidak bawa roti, ya makanya dia bicara tentang ragi. Waktu Tuhan berbicara kerajaan surga, dalam perjalanan ke Yerusalem, dia pikir nanti begitu lihat Yerusalem, itulah kerajaan Allah, sudah dekat. Ya, waktu Tuhan berbicara tentang kerajaan Allah, mereka pikir, oh Israel ini harus kemudian dieksiskan kembali sebab kerajaan Israel sudah runtuh, sudah habis, diinjak-injak, dijajah bangsa asing. Memulihkan kerajaan bagi Israel. Padahal Tuhan katakan ada sesuatu yang lebih besar dari hanya sekedar kerajaan Israel. Ya, apa itu? Apa ayat yang ke-7? Jawabnya, ya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Perhatikan. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Menjadi saksiku di Yerusalem. Perhatikan. Dan di seluruh Yudea. Di seluruh Yudea. Dan Samaria. Dan sampai ke ujung bumi. Sampai ke ujung bumi. Ini yang belum dikerjakan oleh Yesus. Terima kasih. Ini yang belum dikerjakan oleh Yesus selama 3,5 tahun keberadaannya di bumi ini. Dia belum mencapai sampai ke ujung bumi. Dan itu yang Tuhan katakan berulang-ulang kali ya. Orang yang percaya, engkau akan melakukan pekerjaan yang lebih besar daripada apa yang aku lakukan. Yaitu apa? Melanjutkan apa yang dia sudah mulaikan. Dia mulaikan dari Yerusalem. Dia mulaikan dari bangsa Israel. Tapi kita melanjutkan sampai ke ujung bumi. Semua dipakai oleh Tuhan, amin. Untuk apa? Menjangkau sebanyak mungkin orang. Sebab ayat mengatakan kerinduan Tuhan untuk kedatangannya kembali. Kerinduan dia, kerinduan Allah untuk kedatangannya kembali. Tolong baca. Kalau dia belum datang, seolah-olah delay ya. Ponakan saya dari Jakarta delay ya. Ayahnya menunggu sampai 3 jam mungkin ya. Delay, kok tidak datang-datang. Tuhan tidak delay sebenarnya. Kalaupun seolah-olah delay ya, itu memberikan kita kesempatan nomor 1 untuk memastikan apakah kita selamat atau tidak ya. Memberikan kesempatan untuk itu. Tetapi yang kedua, kita manfaatkan untuk menjangkau sebanyak mungkin orang. Sebab kerinduannya apa? Kitab 2 Petrus pasal yang ketiga. 2 Petrus pasal yang ketiga. Ini harus menjadi hati kita juga. Kita harus merasakan hati Bapa itu apa. Jangan syukur kalau orang lain kemudian binasa, orang lain kemudian tersandung, orang lain kemudian jangan syukur. Tapi kita harus memiliki hati Bapa. Apa itu? Tolong baca.
Ayat yang ke-9, 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Ya, apa itu? Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Nah, sehingga kemudian diperolok, mana kedatangan Tuhan? Katanya tahun 2000 datang. Katanya ya zaman Allah Bapa ya, itu zaman Allah Roh Kudus itu cuma 2000 tahun. Kok sekarang 2000 tahun lebih? Ya, kok udah datang-datang diperolok? Tapi mengatakan kalau itu seolah-olah suatu kelambatan, suatu keterlambatan. Padahal dalam kitab Ibrani mengatakan dia tidak akan menangguhkan lagi kedatangannya. Dia sudah dekat. Tapi kenapa belum datang? Nah, Tuhan katakan apa? Ya, seolah-olah kelalaian itu, seolah-olah keterlambatan untuk apa? Tetapi ia sabar terhadap kamu. Ya. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Sebab apa? Dia menghendaki supaya jangan ada seorang pun yang binasa. Kerinduan Bapa. Tetapi apa? Tetapi ia sabar terhadap kamu. Ya. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Ya. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Terima kasih. Ya, kerinduan Allah adalah untuk semua manusia ini. Yang jahat sekalipun, yang seperti manusia kualitasnya seperti orang Sodom dan Gomora. Itu orang Sodom dan Gomora itu orang-orang neraka. Sebenarnya Sodom dan Gomora itu belum harus ya menerima api itu. Api yang membakar Sodom itu api yang disediakan oleh Tuhan yang akan menghancurkan bumi dan langit ini. Tapi karena orang-orang di Sodom dan Gomora begitu jahat, maka Tuhan turunkan setetes api itu membakar mereka. Nah, perhatikan ini. Kalau bumi dan langit ini belum dibakar habis waktu Tuhan datang, maka itu untuk apa? Tuhan katakan supaya memberikan kesempatan semua orang berdosa itu boleh bertobat dan beroleh selamat. Nomor 1 siapa? Kita ini orang berdosa. Kita boleh selamat. Kita mempersiapkan diri, melihat jalan, menerima kebenaran dan menerima hidup yang dihembuskan buat kita. Tapi juga kalau kita sudah selamat, kita harus lihat orang lain yang hari-hari ini belum selamat. Mungkin dia suami kita, mungkin dia istri kita, mungkin dia orang tua kita, mungkin dia anak kita, mungkin dia kenalan kita, sahabat kita. Tuhan katakan hari-hari ini mengisi rentang waktu antar kenaikan dan kedatangannya. Selain untuk memastikan keselamatan kita, adalah juga untuk menjangkau sebanyak mungkin orang sampai ke ujung bumi. Semua dipakai oleh Tuhan, amin. Sampai ke ujung bumi, merenggut orang-orang yang seharusnya masuk neraka itu. Ayat mengatakan mereka tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Ini harus ada, beban ini harus ada dalam hati kita. Saya sangat percaya kalau ini ada dalam hati kita. Ini gereja ini terlalu kecil, saudara, untuk menampung jiwa-jiwa ini. Terlalu sedikit. Ya. Itu gereja-gereja itu terlalu sedikit. Tidak ada gereja yang ada di bumi ini yang sanggup menampung. Tapi kenapa ada banyak gereja yang masih lowong, masih kosong? Sebab kita memang mungkin mempersiapkan diri untuk keselamatan kita, tapi kita tidak menerima, tidak meresapi hati Bapa supaya jangan ada satu orang pun yang binasa, tapi semua boleh selamat. Oleh sebab itu Tuhan katakan pergi ke seluruh dunia, pergi ke seluruh dunia. Kitab Injil Matius pasal terakhir, ayat mengatakan Tuhan menyertai kita. Jangan takut mau ngomong apa, bagaimana caranya. Ayat mengatakan asal kita mau dipakai oleh Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa ya, asal kita mau. Itu kemampuan itu bukan dari kita, kemampuan itu dari Tuhan. So percaya demikian, amin. Kemampuan itu dari Tuhan. Oh, luar biasa. Injil Matius pasal 28 ya, pasal terakhir ya. Oh, haleluya. Ini suatu amanat agung ya. Ayat yang ke-18 ya. Ayat yang ke-18. Ini saat dia akan naik ke surga. Ini pesan buat murid-muridnya. Mengisi waktu antara kenaikannya sampai dia datang kembali. Kita harus mengerjakan ini ya. Kita harus mengerjakan ini. Yesus mendekati mereka dan berkata,
Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Apa yang kita takutkan? Kuasa surga Tuhan berikan buat kita. Kamu akan menerima kuasa dari tempat yang maha tinggi. Tuhan katakan, Roh Kudus itu akan diberikan, itu kuasa, itu kemampuan, kesanggupan kita. Ya, teruskan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak. Makanya tadi saya katakan, perkataan akulah kebenaran, akulah jalan kebenaran dan hidup, itu bukan hanya untuk orang Kristen, tapi itu berlaku untuk semua manusia. Sebab Tuhan katakan semua manusia itu, semua makhluk, bahkan ayat lain mengatakan itu harus dijadikan murid Tuhan, harus diselamatkan. Ya. Itu berlaku untuk semua. Ya. Terus kan, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Perhatikan ini, dengarkan ini. Ini perkataan dari Tuhan. Kita harus percaya ini. Ya, perhatikan. Dan ketahuilah. Dan mengertilah. Dan ketahuilah. Pada saat kita merasakan aku tidak mampu, maka ayat mengatakan ketahuilah. Aku menyertai kamu senantiasa. Aku menyertai kamu dimanapun engkau pergi. Aku menyertai kamu selalu. Sampai kapan? Sampai kepada akhir zaman. Sampai pada akhir zaman. Oh, luar biasa. Sampai dia datang kembali. Ya, unlimited untuk waktu kita hidup di bumi ini. Tidak ada waktu expired. Ya, kuasa yang Tuhan berikan itu sampai Tuhan datang. Satu ayat lagi. Injil Markus, pasal yang terakhir, Injil Markus, ya. Oh, luar biasa. Oleh sebab itu biar kita mengerti ini, ya. Injil Markus 16. Injil Markus pasal 16. Tuhan bekerja. Tuhan menyertai. Haleluya. Ayat yang ke-15. Nah, ini ayat yang ke-15. Kita sendiri harus diyakinkan kita selamat. Tapi kalau kita sudah selamat, ya jangan memikirkan diri kita sendiri, mikirkan orang lain. Ini satu paket. Tapi juga sebaliknya, saya akan berikan waktu sedikit nanti pada akhirnya. Ya, tapi jangan juga hanya berpikiran menjangkau orang lain dan tidak kemudian memperhatikan diri sendiri. Sehingga Tuhan katakan orang lain selamat, diri sendiri apa? Ditolak. Jadi kita lihat. Kalau kita selamat, jangan hanya mikirkan orang lain. Tapi kalau kita bekerja, jangan hanya kemudian melihat orang lain senang, orang lain selamat. Tapi lupa bahwa dirinya telah terlalu jauh dari keselamatan. Sehingga Rasul Paulus katakan, jangan orang lain selamat, aku sendiri tolak. Tapi kita semua menyelamatkan sebanyak mungkin yang bisa kita jangkau. Sebanyak mungkin yang kita bisa jangkau. Sebentar, saya punya pengalaman, ya. Saya punya pengalaman ini, benar-benar merasakan maut itu begitu dekat. Satu saat kita saya masih muda, ya, sama adik-adik saya dan teman-teman kaum muda berlibur ke Bali, tanah Lot. Kami ingin foto, zaman dulu belum ada selfie, ya. Jadi ingin foto dengan ombak yang besar sekali. Ya, foto kurang besar. Akhirnya satu saat ombak itu begitu besar dan itu kemudian seperti tangan, ya, yang tumpah kemudian menyeret kita ke laut, ya. Saat itu kita merasakan, saya dalam pikiran pasti ada yang mati. Dalam pikiran saya, benak saya akan jangkau tangkap sebanyak mungkin orang yang saya bisa tangkap, ya. Seminimal mungkin yang mati nanti. Tapi kemurahan Tuhan tidak ada satupun yang mati. Itu yang kemurahan Tuhan. Tapi saya kemudian membayangkan, itulah seharusnya kita harus kemudian menjangkau sedekat siapa yang bisa kita bilang jangkau. Sebab seperti kita mau dibawa pada arus kematian. Jangkau sebanyak mungkin orang, ya, jangkau sebanyak mungkin orang, ya. Apa yang dapat kita jangkau, ya, dapat kita pegang. Jangan biarkan kemudian kita lihat anak kita sendiri mati, orang tua sendiri kita mati, sahabat sendiri kita mati dalam kebinasan api neraka. Tapi kita harus jangkau, ya. Ini Tuhan berikan amanat ini, mandat ini Tuhan berikan buat kita, ya. Pasal yang ke-16 Injil Markus pasal 16. Ayat yang ke-15. Lalu ia berkata kepada mereka, ya, pergilah ke seluruh dunia. Perhatikan. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Jangankan semua bangsa, semua makhluk Tuhan katakan
Beritakan Injil buat mereka, kepada mereka. Teruskan. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Terus. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Apa itu? Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Terus. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit. Terus. Dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Ayat yang ke-20, perhatikan ini, 20. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Perhatikan. Dan Tuhan turut bekerja. Tuhan turut bekerja. Perhatikan. Dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Jadi kita lihat ini, orang-orang biasa, bukan orang-orang yang punya kelebihan. Orang-orang biasa, nelayan-nelayan, orang yang tidak terpelajar, orang-orang biasa. Tapi ayat mengatakan mereka mau mendengarkan perkataan Tuhan dan mau melakukan. Tuhan katakan pergi, mereka pergi. Ayat mengatakan masalah kemampuan itu bukan dari dirinya sendiri. Orang yang tidak punya kemampuan apa-apa, Tuhan katakan bisa punya kuasa mengalahkan maut, bisa berbicara bahasa-bahasa baru, enggak les. Saya ada tekanan, saya punya kerinduan untuk bisa paling tidak berbahasa Inggris. Makanya saya mau belajar juga dari level yang paling bawah. Saya tahunan belajar bahasa Inggris tidak bisa-bisa, tapi saya mau mulai. Saya kepingin satu saat saya bisa khotbah bahasa Inggris. Itu kerinduan saya. Tapi saya kemudian tidak mau kemudian seperti sulapan. Tuhan tahu-tahu saya bisa bahasa Inggris. Saya ingin belajar dan saya akan mulai dalam hari-hari ini. Saudara akan heran nanti kok bisa bahasa Inggris nanti Saya punya kerinduan untuk ini Nah, tapi mereka ayat mengatakan ndak les tahu-tahu bisa. Masalahnya di mana? Mau atau tidak mau Mau atau tidak mau. Ayat mengatakan kuasa, kemampuan itu datang dari Tuhan. Tuhan mengatakan aku akan menyertai sampai akhir zaman. Aku akan senantiasa menyertai sampai akhir zaman. Ayat mengatakan Tuhan meneguhkan apa saja yang kita katakan. Apa saja yang kita. Ayat mengatakan firman itu diteguhkan dengan tanda-tanda. Dari kita tidak ada kebaikan, tidak ada kemampuan. Tapi kalau kita mau, ayat mengatakan dipakai oleh Tuhan menjadi saksi, menjangkau sebanyak mungkin orang. Supaya apa? Bukan untuk memenuhi gereja, perhatikan ini. Tapi bayangan kita, jangan sampai dia mati belum percaya Tuhan masuk neraka. Tapi kerinduan kita Tuhan, mereka semua bisa percaya Engkau. Sebab Tuhan sudah katakan nggak ada jalan lain tidak ada jalan lain, satu-satunya. Dan ayat ini jangan diperlemah jangan diperlunak Oh itu cuma untuk orang Kristen. Tuhan katakan semua bangsa punya rumus yang sama. Semua bangsa. Tidak ada jalan lain menuju keselamatan tanpa melalui aku. Oleh sebab itu, biar kita punya hati yang terbeban. Tuhan, saya terbeban untuk menjangkau. Sebelum Tuhan datang, ini target kita. Sebelum Tuhan datang, biar berita ini sudah disampaikan. Seluruh dunia tidak ada satupun orang yang belum. Kalau mereka menolak, itu darah bukan di tanggungan kita. Kita sudah melakukan apa yang Tuhan bebankan buat kita. Biar pagi hari ini sudah merasa terbeban. Ini belum sampai dikerjakan oleh Tuhan yang hanya 3,5 tahun. Tetapi biar kita merasakan Tuhan, saya mau memikul apa yang menjadi pekerjaanmu. Bukan pekerjaan kita, pekerjaan Dia. Kita ini hanya melanjutkan. Kalau kita merasakan demikian, punya beban ini, maka ayat mengatakan kemampuan itu datang dari Dia. Mau mengalami demikian, amin? Inilah 2 perkara ini kita harus isi. Kita harus mempersiapkan diri kita, tetapi juga kita harus menjangkau sebanyak mungkin orang. Kita menjangkau orang lain, tapi ingat, jangan diri sendiri kemudian ditolak. Kita harus sama-sama menjaga, supaya waktu Dia datang, kita boleh melihat bahwa tempat yang banyak itu tidak kosong. Tempat yang banyak itu, ayat mengatakan di surga itu bukan sedikit. Oleh sebab itu jangan kita perkecil surga itu. Oh, surga itu cuma
milik gereja ini, hanya milik denominasi kita. Surga itu besar, banyak tempat. Dan tempat yang banyak itu harus diisi dengan orang-orang yang diselamatkan. Beban itu Tuhan berikan buat kita sekalian. Haleluya. Inilah firman Tuhan buat kita. Semoga ini boleh menjadi berkat buat kita. Kita akan bangkit berdiri, mempersiapkan diri menerima tubuh dan darah Tuhan, ya. Dan nyanyikan satu lagu.